Kini, terasa sekali ada kecenderungan bahwa kalau kita mengulang-ulang tentang bahayanya ekstremisme, terorisme, radikalisme, HTI, khilafah, dan lain-lain, itu boleh, bahkan harus. Tapi, menyiarkan atau menyebarluaskan tentang bahaya bangkitnya PKI yang sudah jelas-jelas sudah 3 kali melakukan pemberontakan berdarah dan menimbulkan begitu banyak korban tak berdosa di negeri kita, itu sepertinya kita mendapatkan kesulitan atau serasa dipersulit. Padahal, kalau memang sama-sama organisasi dan aktivitas terlarang dan dilarang, maka pemerintah atau siapapun harusnya berani dengan tegas dan gamblang juga memperingatkan tentang bahayanya PKI dan sejarah panjang pengkhianatannya terhadap negara dan rakyat kita. Kalau sekarang ada yang menganggap bahwa tidak mungkin ideologi PKI bisa bangkit dan memberontak lagi, maka perlu kita ingat bahwa itu jugalah yang dahulu jadi anggapan banyak pihak setelah terjadinya pemberontakan berdarah PKI tahun 1948 yang banyak mengorbankan nyawa para kiai, santri, dan aparat negara itu. Pada faktanya, mereka justru bangkit dan menjadi lebih kuat lagi pada pemberontakan selanjutnya di tahun 1965. Justru karena kita lalai dan menganggap bahwa mereka tidak akan berulah lagi. Tentu adalah penting bagi kita untuk melihat catatan sejarah bagaimana lihainya PKI membangun persepsi dan propaganda dan betapa sulit terdeteksinya dahulu PKI dalam membangun massa dan jaringan. Kini, kita tidak boleh kecolongan lagi seperti dahulu. Ada juga sekarang yang bilang bahwa mereka tidak percaya terhadap apapun isu tentang PKI. Karena mereka menemukan ada penggambaran yang tidak tepat atau kurang pas pada film G30 SPKI. Dan beda dengan film-film versi lain yang hadir setelahnya. Nah, untuk menjawab itu, maka ada baiknya kita mengingat bahwa film G30 SPKI ada kemungkinan didramatisir itu adalah satu hal. Tapi bahwa peristiwa G30 SPKI itu benar-benar terjadi, itu adalah hal yang lain. Jangan sampai, karena kita menganggap bahwa reka adegan dalam film G30 SPKI itu ada yang didramatisir, ada yang ditambahkan, atau ada yang tidak sesuai, lantas kita menganggap bahwa peristiwa G30 SPKI dan segenap cerita sejarah tentang pengkhianatan PKI itu adalah kebohongan semata. Lalu nyawa para kiai, santri, dan aparat negara tahun 1948 itu kita anggap apa? Lalu nyawa jenderal-jenderal yang banyak diantaranya pahlawan kemerdekaan seperti Jenderal Ahmad Yani pada pembantaian tahun 1965, kita mau anggap apa? Hari ini sangat terasa sekali oleh kita semua bagaimana hubungan sejarah bangsa kita dengan PKI itu seolah direduksi atau dipersempit hanya persoalan setelah terjadinya G30S saja. Tentang cerita-cerita anak keturunan anggota PKI atau korban salah tangkap yang dianggap tidak diperlakukan secara adil oleh negara. Tak jarang juga ada film-film yang seolah dibuat secara khusus untuk meliput kekurangadilan yang diterima mereka setelah peristiwa G30S. Sehingga jangan aneh apabila pada akhirnya ada banyak generasi baru yang menganggap bahwa PKI justru adalah korban semata. Yang padahal semua yang terjadi selepas terjadinya peristiwa G30S itu tidak bisa dilepaskan begitu saja dari bara api yang sudah lama ada, yaitu imbas dari hasutan PKI tahun 1927, penghinaan banyak simbol keagamaan, dan pemberontakan serta pembantaian sadis PKI kepada begitu banyak santri, kiai, dan aparat pada tahun 1948. Lalu puncaknya, pembantaian terhadap para jenderal TNI tahun 1965. 3 peristiwa pengkhianatan berdarah PKI yang tidak pernah kapok dalam memaksakan ideologi dan caranya ini sudah lebih dari cukup untuk membuat kita terus dan selalu waspada agar peristiwa seperti itu atau bahkan mungkin yang lebih besar tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan. Indonesia Jaya.